Bab 333, Klan Xiao, Xiaoyan. Faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama, Mystic Cloud Sect, telah diwariskan tanpa istirahat dari satu generasi ke generasi lain. Menghasilkan sekte tua ini berdiri di puncak Kekaisaran Jiama jika bukan karena aturan sekte, yang melarang penyitaan kekuasaan dari Kaisar. Mystic Cloud Sekte mungkin akan sepenuhnya mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama selama beberapa kali ketika ada perubahan dalam dinasti. Ini juga alasan mengapa keluarga kekaisaran setiap kekaisaran sangat takut pada makhluk besar yang dekat. Ketika datang ke generasi ini dari keluarga imperial kekaisaran Jiama, mereka akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan Mystic Cloud Sect berhenti karena memiliki Guardian Jia Xingtian dan perlindungan binatang unik misterius. Oleh karena itu, pertempuran yang dialami prajurit elit yang dikirim keluarga kekaisaran ke kaki Mystic Cloud Sekte bisa hidup dalam damai. Keluarga kekaisaran telah menempatkan tentara di sana selama bertahun-tahun. Niatnya adalah sesuatu yang disadari oleh hampir semua orang. Mereka menjaga terhadap Mystic Cloud Sect. Dalam menghadapi tindakan seperti itu oleh keluarga kekaisaran, Mystic Cloud Sekte tidak merespon terlalu intens. Selain beberapa murid muda dalam sekte itu merasa pahit dan pergi ke kamp dan menciptakan masalah pada awalnya, eselon atas sekte itu tetap diam atas masalah ini. Ini karena mereka tahu bahwa itu keluarga kekaisaran tidak bisa mentolerir siapapun yang tidur di samping sofa mereka. The Mystic Cloud Sekte sudah begitu terbiasa menerima kecurigaan keluarga kekaisaran. Selama Mystic Cloud Sekte tidak runtuh, kekuatan militer di kaki gunung tidak akan pernah berani melakukan gerakan apapun. Tidak satu pun dari dinasti kekaisaran Jiama benar-benar berani menyerang Mystic Cloud Sect. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa itu adalah sarang lebah besar. Poke pada itu akan menyebabkan langit terbalik. Mystic Cloud Sect dibangun di atas Mystic Cloud Mountain dan Mystic Cloud Mountain hanya berjarak puluhan kilometer dari ibu kota. Keduanya sangat berdekatan, seperti dua makhluk besar saling bergantung satu sama lain. Meskipun Xiaoyan sudah menunggu selama 3 tahun untuk hari ini, dia tidak menggunakan Purple Cloud Wings-nya untuk bergegas. Sebaliknya, ia berjalan dengan kecepatan tetap saat ia menuju ke puncak gunung salju putih menembus awan, yang terletak di ujung pandangannya. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa seorang penguasa besar, seperti orang pertapa. Pemuda berjubah hitam itu berjalan perlahan di jalan utama yang tidak terhalang. Penguasa hitam besar di punggungnya sangat eye-catching. Dari dalam kereta kuda sesekali yang datang dan pergi di jalan, akan ada tatapan kaget yang dilemparkan padanya. Xiaoyan tampaknya tidak melihat tatapan ini. Jejaknya tidak lunak atau berat. Meskipun berat penguasa Suan berat sudah cukup untuk mengejutkan siapa saja yang berhubungan dengannya, Xiaoyan sudah sangat akrab dengan beratnya setelah berhubungan dengan itu selama 2 tahun. Akibatnya, ia tidak sedikit pun tertunda meskipun bepergian dengan itu. Hanya langkah kaki dangkal tetap di mana kakinya mendarat, tanpa meninggalkan tanda-tanda adegan canggung saat itu ketika lubang yang dalam ditinggalkan di mana kakinya melangkah. Meninggalkan jejak dengan setiap langkah, Xiaoyan bergerak dengan kecepatan tetap. Meskipun sosoknya tampak kurus, itu memancarkan ketenangan dan sikap santai yang menyebabkan orang-orang melontarkan pandangan sekilas padanya. Berjalan dengan hati yang tenang dengan cara ini bukanlah pemborosan total pada bagian Xiaoyan. Ketika dia baru saja meninggalkan gerbang kota, benang Qi-nya masih berulang kali meluap dari dalam tubuhnya karena dia baru saja menembus ke kelas Dadoshi. Menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya untuk tanpa sadar menjauh dari Xiaoyan. Tekanan Qi bukanlah sesuatu yang Douze atau mereka yang bahkan tidak bisa bertahan Douze. Sejak Xiaoyan mulai berjalan sampai saat ini, Qi-nya, yang meluap keluar dari tubuhnya, sudah mulai menyusup ke bagian dalam tubuhnya. Ketika seseorang melihat lagi, dia tidak tampak berbeda dari orang biasa selain penguasa besar di belakang punggungnya. Ketika matahari telah menembus penghalang cakrawala dan perlahan naik tinggi ke langit, Xiaoyan akhirnya berhenti berjalan. Dia berdiri di lereng dan menatap kaki besar gunung yang berada di ujung pandangannya. Tenda tentara besar mulai muncul di dataran rumput. Melalui tenda-tenda berwarna putih, Xiaoyan samar-samar bisa melihat beberapa tentara sedang dibor. Itu memang seperti yang dikatakan orang lain. Keluarga kekaisaran Jiama Imperial telah menempatkan pasukan elit di kaki Tedia Mystic Cloud Mountain. Xiaoyan menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuruni lereng. Dia mengikuti jalan utama dan perlahan mendekati kaki gunung. Meskipun ini adalah kamp militer dengan pertahanan yang sangat ketat, itu tidak menghalangi orang yang ingin mendaki gunung.
Oleh karena itu, setelah secara acak dilirik oleh beberapa penjaga yang berdiri di sisi jalan, Xiao Yan dengan mudah mengikuti jalan utama dan memanjat kaki gunung. Sebagai warna hijau segar mulai muncul di kedua sisi Xiao Yan, suara pasukan melakukan latihan secara bertahap menghilang dari sisi telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tangga batu hijau, yang mencapai batas penglihatannya, muncul di depannya. Pada satu pandangan, itu tampak seperti tangga yang menuju ke surga. Berdiri di bagian bawah, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati tangga batu tua yang telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Matanya perlahan tertutup. Sepertinya ada suara pedang yang samar-samar dan jelas yang ditransmisikan dengan jelas dari tepi tangga batu saat itu dengan tenang bergema di hutan. Itu seperti jam berdentang, memabukkan pikiran orang. Keheningan bertahan untuk beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan lembut menepuk pedang suan berat yang tergeletak di punggungnya. Jejak kakinya yang lembut akhirnya mendarat dengan kuat di tangga batu kuno yang tampak sedikit lembab. Pada saat ini, dia telah resmi tiba untuk perjanjian 3 tahun. Saat langkahnya mendarat, Xiao Yan mampu merasakan bahwa itu arwahnya tampaknya melepaskan ki yang telah dia tahan selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan, muncul dengan nekat dan kekanak-kanakan. Dia memasuki pegunungan dan masuk ke padang pasir. Di bawah pedang, darah, dan api, dia seperti pupa, dengan cepat mengubah dirinya. 3 tahun telah menghilangkan kelembutannya dan menyaksikan pertumbuhannya. Semua upaya ini adalah karena perjanjian 3 tahun hari ini. Sebuah emosi yang tidak diketahui memenuhi dadanya saat langkah kaki Xiao Yan mempertahankan kecepatan yang seragam. Tatapannya menatap langsung di ujung tangga batu saat ia melewati satu langkah pada satu waktu. Tampaknya telah melewati rintangan ruang, tatapannya tertembak ke tubuh wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran, mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Suaranya tenang karena membawa beberapa emosi lain ketika nama itu diam-diam meninggalkan mulut Xiao Yan. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada tanah terbuka yang sangat besar. Seluruh tempat itu benar-benar dibangun menggunakan batu-batu besar dengan warna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu besar yang menjulang berdiri di tengah-tengah tanah terbuka. Di monumen batu, ada catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu dan orang-orang yang telah melayani para sekte. Ketika orang memperhatikan sekeliling tanah terbuka, orang dapat melihat hampir 1000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk dalam setengah lingkaran. Tanpa kecuali, mereka semua mengenakan jubah putih bulan. Awan dengan pedang panjang menyerang di lengan mereka berkibar dengan angin, seperti sesuatu yang hidup, samar-samar memancarkan arti pedang yang sedikit lemah. Di tempat tertinggi di tanah terbuka, ada beberapa kursi batu menjulang di dekat tangga yang menyimpang dari yang lain. Ketika tangga berangsur naik, mereka yang duduk umumnya lebih tua. Platform batu tertinggi saat ini kosong tanpa satu orang pun di atasnya. Di bawahnya, ada lebih dari 10 pria tua berjubah putih yang duduk bersila saat mereka menutup mata dan beristirahat. Di permukaan, seseorang tidak dapat melihat bahkan sedikit keunikan dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka. Yang seperti baja yang bahkan tidak membuat gerakan sekecil apapun bagaimana angin bertiup, sudah cukup untuk membiarkan orang tahu bahwa itu orang tua ini bukanlah individu yang sederhana. Di bawah orang-orang tua berjubah putih ini, ada sebuah kursi batu independen. Seorang wanita yang mengenakan jubah bulan menutup matanya. Saat angin bertiup, pakaiannya menekan ke sosok cantiknya, memperlihatkan lekuk dan sosok yang sempurna di bawahnya. Saat fokus seseorang beralih ke wajah cantik yang tenang dan acuh tak acuh, dia mengejutkan Nalan Yanran. Meskipun hanya ada sekitar 1000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sepi. Selain siulan angin, tidak ada sedikit pun suara aneh yang keluar. Terkadang, angin kencang yang tenang akan bertiup melewati tanah terbuka. Segera, mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit turun. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan ketika seseorang meliriknya. Kesempatan sekutu, suara desis angin tiba-tiba muncul di udara. Segera, sosok manusia akan muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Ketika seseorang melihat sekilas, orang akan menyadari bahwa itu sebenarnya ada sejumlah figur manusia berdiri di puncak beberapa pohon besar di sekitar tanah terbuka. Tidak hanya hadir Hai Bodong, tetapi juga Fama dan Jia Xingtian.
Bahkan Nalan Jie bersama dengan kepala beberapa klan dan generasi termuda mereka seperti Mu Zan yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh Misty Cloud Sect kali ini. Sosok manusia yang datang tidak sembarangan membuat kebisingan dan memecahkan suasana tenang di tanah terbuka. Meskipun beberapa murid Misty Cloud Sekte yang kuat merasakan tamu-tamu ini yang telah tiba, mereka bahkan tidak memiliki reaksi sedikitpun. Mereka hanya diam duduk bersila di tanah. Tampaknya mereka sudah menerima beberapa pesanan. Berdiri di atas pohon, tatapan Hai Bodong perlahan menyapu alun-alun yang sunyi. Wajahnya sedikit muram. Melihat melalui mata orang yang kuat seperti dia, seseorang dapat secara alami menemukan beberapa detail yang orang lain kesulitan temukan. Dari inderanya, pernapasan dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte sebenarnya benar-benar mengikuti ritme yang sama. Nafas masing-masing dari mereka memimpin yang lain. Jika seseorang pindah kemana saja, seseorang akan menerima serangan yang cepat dan beringas seperti badai. Di seluruh tempat ini, 1000 orang ini tampak dari satu tubuh. Ketika mereka menyerang, ribuan dari mereka akan menyerang bersama. Bahkan Dou Huang harus menghindari sementara ujung tombak mereka. Mereka benar-benar layak menjadi Misty Cloud Sect. Hai Bodong menghela nafas lembut di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji sambil menghela napas. Betapa sulitnya melatih para murid ini untuk berkoordinasi dengan pemahaman yang mendalam seperti itu. Hai Bodong menoleh dan bertukar pandang dengan Fama dan Jia Lao. Dia bisa melihat sorot mata dari dalam mata pihak lain. Jelas, arai besar Unifit Misty Cloud Sect juga menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Alun-alun yang luas itu benar-benar sepi. Waktu perlahan dan tenang ditarik. Matahari besar di langit perlahan naik sampai puncaknya. Sinar matahari yang hangat dituangkan ke bawah, menyebar ke seluruh puncak. Pada satu contoh, langkah lembut tiba-tiba dan diam-diam terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan diteruskan, menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang terintegrasi sepenuhnya. Di tanah terbuka, semua murid dari Misty Cloud Sect membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Langkah-langkah kaki yang tidak ringan atau berat terpancar dari titik itu. Pada platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka muridnya yang cerah. Tatapannya berhenti di tempat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya yang sudah acuh tak acuh tiba-tiba mulai melompat beberapa kali dengan cara yang tidak teratur. Suara langkah kaki semakin dekat dan jelas. Itu mencapai titik di mana itu menyebabkan beberapa pria tua berjubah putih di atas panggung batu untuk membuka mata mereka dan melemparkan tatapan mereka di tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Ini melewati lapisan awan berkabut dan secara tidak sengaja bersinar di tangga batu. Di tempat itu, sosok tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata di tanah terbuka, pemuda berjubah hitam membawa seorang penguasa hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki tangga terakhir dari tangga. Tatapan lelaki muda itu hampa akan kegembiraan atau kesedihan karena menyapu alun-alun besar itu. Akhirnya, berhenti pada seorang wanita cantik di panggung batu yang sama melemparkannya sepasang murid cerah. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Dia mengulangi tindakan yang sama selama 3 langkah. Hanya suara lembut dan dalam dari langkah kakinya yang melayang di alun-alun yang sunyi. Begitu 3 langkah jatuh, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. Klan Xiao, Xiao Yan.